Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita kembali lagi ketemu di channel kita Temu Nalar menuju kesadaran mencapai pencerahan. Oke, Mbah, di kesempatan kali ini panjenengan badhe medhar tentang apa niki, Mbah? Iya, Kang Ucup. Dari banyaknya pertanyaan ke kita kemarin, jadi Ya. kalau weton saya itu cocoknya berjodoh dengan apa, kan gitu. Oh iya. Makanya pada session kali ini, Kang Ucup, kita akan memberikan gambaran kepada para penggemar semua tentang kira-kira weton apa yang ideal untuk perjodohan. Gitu ya, Misal pemilik weton Senen Kliwon itu idealnya. Saya tidak mengatakan yang terbaik di sini, tapi idealnya. Karena tidak ada sesuatu itu yang terbaik. Semua kembali pada kita sendiri. Dan kenapa ini saya katakan ideal? Berdasarkan perhitungan saya yang berdasarkan primbon dan sebagainya. Paling tidak ini sudah memenuhi menghindari pitung tiba padu, pegat, pati, Kang Ucup. Itu secara perhitungan primbon. Ada penjabarannya, Mbak? Mungkin ada yang kurang paham tentang bahasa kita, Mbak? Kalau pitungan tiba padu berdasarkan perhitungan kita primbon itu, kalau perjodohan itu tiba padu itu, Kang Ucup. Padu itu artinya bertengkar. Oh, bertengkar. Jadi kalau perjodohan itu tiba nih padu itu kebetulan yang terjadi adalah konflik. Sering ada konflik konflik berkepanjangan. Bahkan kalau tiba padu itu bisa jadi pertikaian atau pertengkaran itu bisa membesar, bisa berefek pada kehidupan kan itu. Terus pitung tiba pegat itu artinya cerai. Jadi kalau pegat otomatis ya padu. Jadi levelnya pegat itu di atasnya padu. Itu juga kalau menurut perhitungan Jawa selayaknya untuk dihindari. Terus yang kemudian pitung tiba pati. Karena pitung tiba pati ini paling dihindari untuk perhitungan perjodohan orang-orang Jawa. Karena biasanya kalau tidak mati orangnya salah satu, bisa juga sanak saudaranya, orang tuanya, atau memungkinkan pati tiba rezekine. Jadi rezekine seret, rezekine mati, kan seperti itu. Terus yang kedua, ideal menurut saya adalah menghindari pitung tiba geying. Biasanya orang Jawa menghindari wage dan paing. Itu geying itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia nggak seimbang, nggak balance. Jadi itu juga dihindari. Terus yang ketiga, memungkinkan jodoh yang ideal menurut perhitungan saya itu nanti dimungkinkan bahwa pasangan itu adalah pasangan yang bisa ngomong atau bisa mengasuh, saling asah asuh. Jadi misalnya Anda adalah karakter orang sing emosi ini meledak-ledak, nah, pasangan Anda itu ternyata lebih bisa sabar, lebih bisa lenggono, akhirnya bisa ngomong. Jadi terjadi keseimbangan di situ, yang satu keras, yang satu lunak, kan seperti itu. Terus yang keempat, menurut ideal saya adalah di mana perjodohan itu berpotensi untuk bisa mendapatkan anugerah rezeki dari Tuhan yang pastinya, Mbak. Bagus, kan seperti itu. Cuman yang perlu dicatat, Kang Ucup, bahwa sebetulnya tidak ada perjodohan yang ideal. Mau dihitung itu tiba hitungan paling apik pun tetap yang namanya perjalanan rumah tangga ada konflik di situ. Ada cobaan ya, Mbak ya. Nah, sebetulnya kalau menurut Temu Nalar yang menjadi kunci dari rumah tangga itu sendiri adalah level kesadaran, kebijaksanaan, kedewasaan, dan wawasan. Itu akan menjadi tameng yang paling ampuh. Anda mau dijodohkan dengan perjodohan yang paling bagus pun, Anda mencapai puncak perjodohan tiba ratu ibaratnya, tapi selama kesadaran, kebijaksanaan Anda itu minim, itu pasti juga akan tetap menimbulkan konflik. Karena permasalahan rumah tangga itu juga banyak pemicunya, juga banyak dasarnya, banyak apa itu penyebabnya. Salah satunya juga perjalanan karma manusianya itu sendiri. Jadi, dari pribadi masing-masing. Dari pribadi masing-masing. Jadi pesan saya dari Temu Nalar, kita harus bisa banyak-banyak kebijaksanaan, banyak kesadaran, dan banyak berbuat baik, karena
setiap perbuatan baik itu akan kita tuai pada akhirnya di kehidupan kita. Oke Kang Ucup, untuk itu mari kita lanjutkan mulai menghitung jodoh yang ideal untuk masing-masing weton. Oke, monggo Mbak. Selanjutnya akan kita bacakan jodoh ideal berdasarkan perhitungan dari Temu Nalar untuk teman-teman kita yang mempunyai weton Senen Pon. Sebelasan. Ya. Jodoh yang ideal untuk Anda para pemilik weton Senen Pon berdasarkan perhitungan Temu Nalar adalah yang pertama Kang Ucup. Kemis Wage. Terus Minggu Pon. Selanjutnya Selasa Pahing. Dan yang terakhir adalah Sabtu Pahing. Ini memungkinkan weton-weton tersebut adalah weton-weton yang bisa ngomong dari karakternya si Senen Pon. Jadi kalau Senen Pon itu emosinya meledak-ledak dan sebagainya, orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang kira-kira bisa mengimbangi atau justru menjadi kalau Senen Pon itu misalnya api, dia menjadi air agar terjadi satu keseimbangan di situ. Terus memungkinkan bahwa bisa berpotensi untuk memiliki rezeki yang melimpah, kan seperti itu. Lalu apakah yang tidak berjodoh dengan weton-weton yang kita sebutkan itu tadi tidak baik? Tidak, Kang Ucup. Semua perjodohan itu pada hakikatnya kalau Anda sudah mencapai satu titik klimaks di mana Anda itu ijab kabul, itu berarti sebetulnya Anda itu secara otomatis sudah dijodohkan oleh sudah berjodoh ya, sudah berjodoh. Cuma kalau Anda percaya kepada perhitungan neptu perjodohan, kalau misalnya ya kok ternyata bosnya tak hitung-hitung wetonku tiba pati, itu pasti ada cara-cara atau ada formula yang bisa dilakukan untuk mensiasati. Jadi istilah orang Jawa itu kodrat kena diwira. Jadi nanti teman-teman yang sudah terlanjur dan kok memungkinkan tipe hitungannya kok kurang bagus, bisa langsung dikonsultasikan ke kita ya Kang Ucup di Temu Nalar. Langsung ya Mbak. Deskripsinya sudah ada di link kita. Di video ya. Atau Anda bisa mendatangi para pujangga-pujangga Jawa, maksudnya yang ahli perwetonan di situ untuk meminta nasihat, advice, terus kemudian solusi. Jadi setidaknya itu sudah mengurangi sugesti kita tentang masalah pati atau tentang masalah arah melintang apa yang akan dihadapi dalam kehidupan itu tadi. Gitu. Jadi itu sekedar saran dari saya Kang Ucup. Apa salahnya kita itu bisa terbuka dan bijaksana tentang masalah kehidupan daripada pada akhirnya menjadikan beban mental pada kita. Toh kenyataannya perjodohan macam apapun tetap ada kendala dan rintangan di situ. Pasti ada ujiannya Mbak, ada cobaannya. Yang jelas kesadaran, wawasan, kebijaksanaan itu sangat mempengaruhi tentang perjalanan perjodohan itu sendiri. Saya kira cukup Kang Ucup. Demikian dulur yang punya weton Senen Pon pasangan ideal untuk Anda yang sudah dijabarkan oleh Yang Bajat. Untuk lebih detail mungkin ingin menanyakan hal yang lebih detail lagi tentang istilahnya perjodohan dalam istilah rumah tangga dan segala macam, nanti linknya kita cantumkan di deskripsi video, Mbak. Oke, kita cukupkan dulu ya Mbak. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.